الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني الرجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلونا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الإمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله وغفر له ولوالديه وصاحب شرها كي صالح بن عمر دارت رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال hikmah yang ke-7. Mana 7? Rubbama a'taka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa a'taka. Artinya terkadang kita mendapatkan pemberian harta tapi tidak mendapatkan pemberian pertolongan ibadah. Terkadang kita mendapatkan pertolongan ibadah tapi tidak mendapatkan dunia. Ini yang terjadi pada kehidupan kita. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang mata hati, jangan sampai mata hati kita itu buta, jangan sampai cahaya hati kita itu gelap. Maka di antara tambah terangnya mata hati itu bisa melihat setiap apa yang saya terima itu datangnya dari Allah. Ini berat ini. Ini kalau nggak mata hatinya terang nggak bisa. Keringetan, capek, nerima gaji,
dari Allah. Kan berat ini. Wong matanya ngelihat ini keringetnya masih ngucur, hatinya suruh ngomong ini rezeki dari Allah. Ini perang hatinya. Kalau nggak mata hatinya terang, nggak bisa lihat, nggak bisa. Yang dia lihat ini ya hasil usaha saya. Nggak bisa melihat ini pemberian dari Allah, nggak bisa. Jadi tambah terangnya mata hati itu, tambah bisa melihat setiap apa yang dia terima itu datangnya dari Allah. Kan saya nggak ngelihat Allah ngasihnya, apalagi kalau ngelihat Allah ngasihnya namanya bukan pakai mata hati. Kalau ngelihat dicungin, ya nggak usah pakai mata hati namanya. Mata koyor aja bisa. Tapi kan mata koyor kita melihatnya juragan ngasih duit. Kitanya masih ngucurin keringet. Hatinya suruh ngomong ini dari Allah. Kan berat ini. Jadi kalau nggak mata hatinya terang, nggak bisa lihat itu, nggak bisa. Makanya jangan sampai kita ini mata hati kita itu gelap hingga nggak bisa melihat sesuatu yang datang dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hikmah ini kita mau menyambung bahwa ketika kita itu tidak mendapatkan bagian dunia, ketika kita nggak mendapatkan bagian harta, kelebihan dunia, maka jangan hanya melihat Allah nggak ngasih. Nah, orang seringnya lihat Allah nggak ngasih, padahal Allah nggak pernah nggak ngasih, gitu. Nggak ngasih yang satu, ngasih yang lain. Lah kita lihatnya nggak ngasihnya, kan berat ini. Jadinya apa hatinya? Allah kurang baik, Allah pelit, Allah pilih-pilih. Ini akan muncul rusaknya hati, suudzonnya hati, hingga akan jadi apa? Gelapnya mata hati kamu untuk bisa melihat pemberian Allah yang lain. Jadi dicegahnya kita mendapatkan sesuatu, tapi diberinya kita oleh Allah sesuatu yang lain. Contoh, dicegah kita untuk mendapatkan sehat. Dapatnya apa berarti? Sakit. Dapatnya sakit. Dikasih sakit, nggak mendapatkan sehat, tapi mendapatkan yang lain. Apa? Dibuka oleh Allah pintu ma'rifat mengenal Allah. Ini luar biasa. Nah, kamu nggak menghargai pembukaan pintu ma'rifat mengenal Allah, itu nggak kamu hargai. Yang kamu hargai hanya kapan sehat, kapan sehat, kapan sehat. Itu yang berharga bagi kamu seakan-akan. Pembukaan pintu ma'rifat itu nggak menjadi hal yang berharga. Ketika orang itu sakit, Allah buka, kamu itu lemah. Allah yang maha kuasa, hingga kamu minta-minta sama Allah. Ini disadarkan kita. Kamu nggak bisa minta sehat sama selain Allah. Nggak ada di dunia yang bisa ngasih sehat, nggak ada. Kamu mau ngerayu siapa aja, tolong kasih saya sehat, bisa. Kalau kamu mau ngerayu yang lain masih bisa. Tolong kasih saya duit, tolong kasih saya kerjaan, tolong kasih saya. Tapi kalau tolong kasih saya sehat, ada yang bisa? Kamu mau disadarkan bahwa yang bisa ngasih sehat itu hanya Allah. Lah mestinya kesadaran itu nanti meningkat ke yang lain, berarti yang lain juga semuanya dari Allah. Kalau semua itu nggak ada yang bisa ngasih sehat, berarti hakikatnya semua itu yang nggak bisa ngasih yang lain. Semuanya datang dari Allah. Itu pintu ma'rifat yang terbuka itu nggak kamu hargai. Gitu. Yang di otaknya kapan sehat, kapan sehat. Kalau minum obat belum sehat lagi, kecewa. Ini ma'rifat yang datang itu pemberian Allah yang berharga luar biasa. Kalau ada orang sakit, yang muncul di mulutnya apa kalau sakit? Kita kalau sakit, yang muncul di mulut apa?
Nah, itu usahanya. Terus mulutnya biasanya ngomongnya apa? Selain aduh apa lagi? Allah. Allah. Kan bagus namanya kan? Coba nggak sakit? Coba nggak sakit? Nyebut Allah itu kayaknya begitu sakit, ya Allah. Dikit-dikit Allah. 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 Sudah isinya ingat Allah itu pemberian luar biasa dari Allah, itu nggak kita hargai, nggak gitu loh. Ini banyak kita mendapatkan sesuatu tapi dicegah sesuatu, sebaliknya juga demikian. Nah, kadang kita ini yang rusak, yang salah pikirannya, pikiran salah, pikiran manusia belum jadi pikiran hamba maksudnya. Kalau ngelihat orang yang kaya, anggapan kita pasti enak. Coba jadi orang kaya. Pasti enak. Anggapannya itu semuanya terpenuhi kalau jadi orang kaya. Jadi bagi dia itu orang kaya itu nggak pernah susah gitu loh maksudnya. Orang kaya itu nggak punya. Oh, itu salah besar. Orang kaya itu susahnya lebih dari orang fakir. Susah yang pertama kalau orang fakir apa? Keinginannya nggak tercapai. Ya kan? Susah itu. Pengen beli ini nggak tercapai. Pengen beli ini nggak tercapai. Pikiran dia kalau jadi orang kaya enak, bisa tercapai. Tapi dia nggak punya ketakutan yang lain. Nah, kalau orang kaya double. Yang diingini nggak tercapai. Nah, ingin apa sih? Kalau orang kaya itu pinginnya mesti lebih tinggi. Nggak kayak kamu lagi. Kalau kamu kan paling pinginnya dapat nasi padang udah untung. Kalau mereka nggak mau, pinginnya gimana makan pizza, gimana keluar negeri, gimana naik pesawat. Ketika nggak tercapai, susah hatinya, sama begitu loh. Jangan dianggap orang kaya nggak punya susah. Kalau diukurnya kayak kita cuma makan tempe, tiap hari makan. Tapi pikiran mereka itu oleh Allah dibikin susah. Kenapa? Setiap orang yang sudah gila harta, yang dipikir mesti atas. Ini kesusahan hati mereka. Perusahaan satu, pingin dua, belum tercapai. Oh, itu susahnya luar biasa. Nah, kalau kamu kan boro-boro mikirin perusahaan dua. Perusahaan satu aja nggak gablek, apalagi perusahaan dua. Jadi artinya kesusahan kamu itu dibanding mereka itu lebih susah mereka. Nah, gara-gara pikiran kita pikiran cupet, pikiran manusia yang pandangan mata hatinya nggak terbuka, yang dilihat orang kaya pasti enak. Jauh, jangan begitu pandangannya. Setiap manusia oleh Allah diberikan kelonggaran dan diberikan kesusahan. Orang fakir punya kelonggaran, juga punya kesusahan. Orang kaya juga begitu. Kalau kamu sekarang punya duit 100.000, tenang nggak? Tenang nggak? Kalau orang kaya punya uang 100.000, oh itu susahnya luar biasa. Yang dipikiran dia sehari harus juta. Kok dapatnya cepet? Waduh. Nah kalau kita sehari cepet, tenang, sayem. Pokoknya dapur ngebul, rokok ada, pulsa HP bisa kebeli, sudah selesai masalahnya. Royit sudah ngopi aja seharian. Orang kaya bingung, nih orang dapat cepet kok bisa begini. Pusing mereka. Jadi kamu harus punya pikiran, manusia ketika ditambah oleh Allah hidupnya, maka kesusahannya itu lebih. Sukses itu sebenarnya nggak ada. Kamu jangan percaya kata motivator, sukses. Saya mau nanya, sukses itu apa? Sukses itu apa? Ya berarti ya nggak ada.
Kalau kekurangannya ya nggak ada berarti. Lah iya kalau sukses diukur begitu, nggak ada. Lah kalau sukses kata mereka itu apa? Keinginannya tercapai. Orang yang keinginannya cita-cita tercapai namanya sukses. Kita nanya, orang punya cita-cita beli mobil. Tadinya cuma punya motor. Begitu kebeli mobil, sukses nggak? Sukses. Sukses. Bisa beli mobil. Itu sebenarnya itu nambah kesusahan. Jadi yang kamu anggap sukses, yang dianggap oleh banyak, sukses. Dari punya motor sampai bisa beli, dianggap itu sukses. Berarti pasti seneng kan hatinya, tercapai cita. Padahal praktek hidupnya nambah susah. Nambah kerjaan. Bebannya nambah. Yang tadinya kalau punya motor asal pulang, dicepitin belakang pintu juga bisa, lendein, selesai masuk tidur. Sekarang mikirin garasi. Udah garasi, takut kunci. Di luar, ini kalau asal alarm bunyi, tit bangunnya cepetnya, ada apa itu, Masya Allah. Tersisa. Itu sukses begitu kira-kira? Gimana sih? Jadi kamu jangan terkecoh sama ahli dunia yang mengatakan orang yang bisa begini sukses. Sukses nggak ada. Sukses itu di surga nanti. Di dunia nggak ada sukses, nggak ada. Sukses itu kamu bisa mati bawa iman, itu sukses sekali udah. Itu namanya sukses itu sudah. Yang lain itu bukan sukses, bukan. Nambah kerjaan. Lah iya dong, gimana nggak nambah kerjaan? Punya cita-cita jadi TKI, kemana? Korea atau kemana? Dari sini usaha, bayarnya berapa? 40 juta. Ini kalau orang waras, ini 40 juta kan buat modal di sini. Ini 40 juta cuman untuk berangkat. Begitu sudah berangkat, apa kata dia? Sukses. Udah dapat apa dia? Enggak, itu sukses itu udah dapat apa dia? Ya kan, repot kan ini. Baru keinginan tercapai dianggap. Jadi sukses itu yang bagaimana sebenarnya? Padahal ketika sampai ke sono, hidup baru dia mulai susah di negeri orang, nggak ketemu keluarga. Suksesnya di mana coba? Mau apa-apa susah, mau ibadah susah, bukan tempat sendiri. Gaji seberapa, hidup diomelin, terus suksesnya di mana? Jadi kamu jangan tertipu kata-kata sukses, udah sukses. Apa sih sukses itu? Kadang orang hanya terbangun khayalannya dengan kata-kata. Padahal ketika kita lihat kehidupannya nggak ada yang nikmat, nggak ada. Nambah pengen jadi bos, pengen jadi DPR, pengen jadi lurah, pengen jadi kalau sudah lurah sukses. Dikira terus enak gitu. Belum di demo warga, belum di ini sudah, ya Allah. Jadi kita yang oleh Allah itu tidak dikasih bagian dunia, itu jangan sampai berkurang husnudzonnya kepada Allah. Jangan sampai berkurang sangka baiknya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mencegah memberi yang satu, tapi memberi yang lain. Gitu loh. Nah, yang diberi Allah itu untuk pada kita itu yang lebih berharga. Apa? Nah, akhirat. Kamu dikasih ilmu, dikasih iman, dikasih mata hatinya terang. Itu sudah pemberian Allah luar biasa. Kalau kamu waras maksudnya. Kalau pikirannya waras. Kalau mata hatinya terang, akan bisa melihat ini suatu kenikmatan dari Allah. Saya diberi sesuatu oleh Allah.
Jangan sampai kita ini menjadi orang yang berburuk sangka kepada Allah gara-gara terhalang mendapatkan suatu pemberian dari Allah. Terus ada perkara-perkara yang sebaliknya. Artinya ada orang kaya yang selama ini kita iri, yang kita anggap sukses, yang hidupnya bergelimang harta, bergelimang sesuatu, tapi hatinya diberi oleh Allah keresahan. Enggak ada ketenangan. Hidupnya terus nyari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diberi oleh Allah satu bukit emas, satu tambang emas, kamu punya, maka pasti kamu pengen punya dua. Kalau sudah punya satu, pengen punya dua. Ini pikirannya manusia begitu. Jadi kalau kamu anggap mereka itu sudah hidup enak, maka ketahuilah mereka itu hidup dalam ketidaktenangan. Satu, tidak tenang karena pingin lebih. Dua, tidak tenang karena takut jatuh. Sudah double ketidaktenangan. Kalau kamu kan nggak tenangnya cuma satu, pengen beli HP nggak kebeli gitu doang, nggak tenangnya. Melarat, udah melarat, masa takut melarat lagi bagaimana? Kalau mereka punya dua ketakutan, apa? Takut nggak bisa naik lagi, takut. Makanya orang yang sudah tambah naik ke tempat tinggi itu mesti anginnya sepoi-sepoi lah. Kamu yang di bawah gampang sih ngambil kipas enteng aja, nggak takut jatuh, nggak takut apa. Jadi mestinya kamu bisa melihat saya ini dikasih kenikmatan banyak oleh Allah. Jangan terus gara-gara lihat orang yang dianggap sukses kamu iri, terus ingin jadi mereka. Terus kamu membangun cita-cita hingga melalaikan apa yang jadi pemberian Allah. Dianggap harus saya kejar, harus saya cari. Ketika dapat sesuatu, nggak bisa melihat ini pemberian Allah, tapi ini jerih payah saya, kan berat. Ini orang yang buta mata hatinya ketika mendapatkan sesuatu menganggap itu hasil jerih payahnya. Nah, kalau kamu dikasih surga bagaimana? Kamu menganggap ini hasil jerih payah saya. Nah, kamu mau jerih payah apa masuk surga itu mau jerih payah? Kok bisa-bisanya kamu mau punya jerih payah surga? Ini jauh banget. Maka dari paham ini, dari hikmah yang ini, kita bisa memahami bahwa kita ini sekarang juga sedang ada dalam pemberian Allah. Jangan hanya melihat yang tidak dikasih sama Allah, tapi lihatlah pemberian-pemberian Allah. Walaupun yang kecil-kecil, lihat pemberian Allah. Jangan hanya melihat yang tidak dikasih. Maka dengan demikian kita punya mata hati yang bisa melihat kepada anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hikmah berikutnya, mata futihala kababul fahmi fil man'i adal man'u ainal ato'. Ketika dibuka pintu kepahaman untukmu tentang sebuah arti pencegahan, maka bisa jadi tidak diberinya
dunia adalah itu hakikat pemberian Allah. Ketika kamu diberikan oleh Allah paham, diberikan oleh Allah ngerti tentang keadaan sebenarnya seorang hamba. Hamba itu sebenarnya yang nggak butuh macam-macam. Yang dibutuhkan hamba itu ya jalan untuk bisa taat kepada Allah. Kalau kamu sudah dibukakan pintu ini oleh Allah dengan melihat bahwa kita nggak mendapatkan harta, nggak mendapatkan jabatan, nggak mendapatkan pangkat, nggak mendapatkan banyak kenikmatan dunia, maka kemiskinan atau kekurangan ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Itulah hakikatnya pemberian Allah untuk kita. Kenapa? Kalau sampai kita ini kok ngotot pingin kaya, ya mungkin akan rusak malah. Mungkin kita akan jadi orang yang tidak beriman seperti sekarang ini. Jadi Allah mengetahui bagaimana karakter kita. Allah mengetahui bagaimana hati kita. Allah mengetahui bagaimana potensi kita. Potensi kita ini berpotensi untuk ingkar kalau sampai dikasih modal. Untung nggak dikasih modal, jadi nggak berpotensi ingkar. Itu pencegahan itu adalah anugerah dari Allah gitu loh. Kayak anak kamu, kalau saya kasih uang lebih mainnya jauh. Kalau dikasih uang dikit mainnya nggak jauh-jauh. Nah, dicegahnya itu kasih sayang luar biasa gitu loh maksudnya. Jangan melihat bahwa masa Tuhan kok begini. Justru itu kasih sayang. Maka seringkali dicontohkan dalam hidupnya para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi punya umat yang demikian. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Musa Korun, yang awalnya melarat, terus diajari menjadi seorang ahli hingga bisa jadi kaya, begitu kaya. Umat Nabi Isa, kalau pada zaman Rasulullah SAW yang terkenal namanya Sa'labah. Sa'labah itu diceritakan fakir luar biasa. Saking fakirnya itu sampai pakaian yang layak untuk sholat cuma satu. Pakaian yang lain itu bolong-bolong, ada yang nggak jelas. Jadi pakaian yang layak untuk sholat cuma satu. Lah satu itu gantian dia sama bininya. Asal ke masjid, salam, pulang. Nggak pakai wiritan, pulang. Malah Nabi negor, kamu apa nggak mau tenang dulu di sini Sa'labah, wiritan dulu, doa. Pengennya sih begitu ya Nabi. Terus kenapa? Istri saya nunggu mau sholat ya Nabi. Oh ya sudah, pulang. Datang berikutnya, karena Nabi sudah tahu alasannya, maka Sa'labah ngomong, ya Rasulullah, ya tolong saya dimintakan sama Allah biar rada longgar lah rezekinya gitu. Maksudnya biar bisa beli kain-kain 2, beli kain 3. Bagus begitu Sa'labah. Udah stop. Pulang. Besok begitu, ya Rasul tolonglah. Pulang. Nabi ngomong, bagus begitu. Kamu kalau kaya nggak ngaji lagi nanti Sa'labah. Sudah banyak contohnya Sa'labah. Kamu kalau saya doain kaya nanti nggak ngaji, nggak Jumat, nggak ke masjid, nggak nongol di sini. Enggak ya Rasul, saya janji pokoknya. Udah nggak usah. Itu sudah dirayu berkali-kali. Nabi kan mengetahui. Kamu kalau sampai saya doakan kaya, sekarang kayaknya hebat, luar biasa, top kamu. Begitu punya duit nanti, lari.
Cari yang longgar-longgar, cari yang... Sampai maksa luar biasa, kata Nabi, ya sudah. Dan ini kamu saya kasih kambing perempuan, bawa pulang. Luar biasa, dikasih kambing perempuan 1 sama Nabi. Sampai rumah dipelihara, dari 1 itu beranak, dikawin sama kambing tetangga, nah, jadi punya anak sampai senang dia, mulai bisa kebeli sarung, kebeli ke masjidnya jadi lancar. Ini awalnya, kan tujuannya begitu. Lah kambingnya ini nggak bisa dibendung, beranaknya luar biasa. Asal 1 punya anak, setahun itu bisa punya anak, tiap kambing 5. Tahun pertama tambah banyak, tahun kedua tambah banyak. Mau nggak mau mulai pegawai kan, bikin kandang, bikin sibuk. Sampai akhirnya rumahnya nggak mencukupi untuk kambing. Coba ente. Tanahnya itu nggak cukup untuk kandang. Dia harus beli tanah yang lain untuk... Akhirnya dia pindah ke pinggir Madinah. Cari tanah yang luas, lega, nggak gangguan sama orang untuk bisa melihara kambing. Udah pindah. Mulai dari situ, tambah jauh dari Madinah. Ini dijauhkan oleh Allah gitu loh. Yang tadinya deket, ibadah gampang, gara-gara sibuk ngurusin dunia, mulai sibuk ngurusin dunia, mulai meninggalkan kewajibannya, dijauhkan kalian. Begitu mulai jauh, sampai kambingnya itu nggak bisa ditampung di kota Madinah. Kalau sudah mau ternak, keluar Madinah, kambingnya luar biasa, kambing 1, ini berkahnya Nabi kan doain. Biangnya 1 itu. Sampai akhirnya Sa'labah itu kalau ada orang mau ke masjid titip salam dari ke masjid. Sampai Jumatan ketinggalan, sampai Nabi ini Sa'labah kok nggak pernah muncul. Wah, Sa'labah udah sekarang jauh ya Nabi. Di mana? Udah di kota sana, di luar pinggir rumah. Kenapa? Kambingnya nggak muat lagi. Sa'labah, udah saya bilangin, sudah tagih zakatnya. Dia janji akan bela Islam kalau dia kaya. Minta. Itu sampai sana, Sa'labah, Nabi kirim salam begini. Ada apa? Islam nggak ada pajak. Pajak. Dia nggak pajak. Saya nggak membayar pajak. Kok pajak ini zakat? Kok pajak? Nggak ada. Disampaikan sama Nabi, nggak mau ya Nabi, Sa'labah nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar haknya, nggak mau bantu umat Islam. Turun ayat langsung di saat itu yang mengatakan celakalah orang yang telah berjanji ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah kalau diberikan kelonggaran tapi dia ingkar. Celaka kata Allah. Turunnya kan di situ. Ada sahabat lain yang dengar disampaikan ke Sa'labah. Sa'labah, ayat turun untuk kamu Sa'labah. Apa bunyinya begini? Nangis Sa'labah, nyesel, kembali ke Nabi. Nabi, saya nyesel, ini zakat saya ditolak. Kenapa? Lah ayat sudah turun. Ayat sudah turun. Kalau ayat belum turun, ada masalah. Ayat sudah turun. Nabi nggak nerima zakatnya. Sampai Nabi meninggal, zaman sahabat Abu Bakar, mau zakat lagi, nggak diterima lagi. Nabi aja nggak terima, saya nggak berani terima lain. Saya nggak berani kalau ada wahyu lagi, nggak tahu saya lagi. Coba ini bagian dari kita diingatkan bahwa kita ini punya potensi untuk ingkar kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi ada orang yang memang oleh Allah itu, kayak kita gambaran beginilah. Lihat kuda. Kuda itu memang ada kuda yang memang jinak. Ada kuda yang liar. Ada kuda yang nggak bisa dijinakkan memang. Ada kuda yang kelihatannya liar, kelihatannya jinak. Begitu lihat rumput, mepet-mepet langsung. Tadinya naik, anteng gitu. Asal lihat rumput tinggi-tinggi, seger-seger, miring. Ini memang Allah menjadikan keadaan hambanya berbeda. Beda. Punya potensi yang bermacam-macam. Lah,
potensi-potensi yang buruk pada kita ini ketika nggak diberikan oleh Allah jalan untuk maksiat, itu adalah anugerah dari Allah. Jangan pernah menganggap kita ini nggak kaya karena Allah nggak sayang sama kita, enggak. Lah terus saya kan pingin sedekah. Lah itu pinginnya sudah ditulis. Kamu nggak usah sedekah, yang penting pingin aja yang banyak. Ya Allah, kalau punya duit saya bantu COVID ini semuanya, ya Allah. Oh, itu sudah pahala luar biasa. Kayak sahabat-sahabat itu ada. Andai saya punya harta sebanyak pasir ini, ya Allah, saya sedekahin semua, ya Allah. Ditulis sedekah sebanyak pasir, bayangin ente. Kan nggak ada uangnya kan. Cuman dia pingin aja, jangan pelit. Pingin yang banyak. Ini kalau gunung ini jadi emas, ya Allah, punya saya sedekahin semua, ya Allah. Padahal nggak ada, nggak apa-apa. Allah tahu kalau iya bohong kamu. Kalau iya bohong. Kayak Sa'labah tadi. Kalau kaya nanti akan sedekah. Allah tahu kamu bohong. Jadi nggak dikasih. Jadi kamu mau ngerayu kayak apa? Jadi sedekahnya kita itu menghayal saja sudah untung. Ya Allah, kalau punya harta banyak, mas saya pengen bantu yang COVID ini, ya Allah. Tiap rumah saya kasih beras, semua beres dah. Itu ditulis, jangan terus dianggap nggak ditulis. Kalau begitu aja nggak pernah, ya berarti memang sudah bakat berarti. Kalau artinya hayalannya aja dicatat, gitu loh maksudnya. Ini keuntungan. Jadi kita disuruh melihat bahwa itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Pencegahan itu adalah anugerah dari Allah. Kata Nabi apa? Wahai Sa'labah, kefakiran itu lebih baik untuk kamu. Ini kan siapa nih? Sa'labah, ya enggak ya Nabi. Ya iya, kamu ngomongnya enggak, kan enggak ngerti kamu. Tapi Nabi ngerti bagaimana watak kita, bagaimana potensi kita, Nabi ngerti, gitu loh. Jadi dicegah oleh Allah untuk menerima pemberian yang banyak. Jadi pencegahan itu adalah bagian dari kasih sayang Allah, anugerah dari Allah. Kamu jangan melihat ada yang lain dari arah pencegahan tersebut. Kita betul-betul murni melihat ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ini adalah pemberian Allah kepada kita. Kenapa? Karena diberinya kita fakir, tapi oleh Allah diberi kita semangat untuk beragama. Ngaji seneng. Makanya kita kalau lihat orang-orangnya pada berhenti kerja fakir, udah fakir, ngaji, alhamdulillah. Doain biar enggak, udah lu mendingan miskin aja lah. Seneng gua lihat lu miskin, kenapa? Mau ngaji gitu loh. Begitu dapat kerjaan dikit, satpam aja kelasnya udah enggak ngaji, gila bener. Ya bukan ngina satpam, bukan. Itu kelas satpam udah enggak ngaji lah, gimana jadi direktur lu gimana? Artinya baru naik sedikit merasa sibuk saya. Allahu Akbar. Ini memang sudah dasarnya itu memang punya potensi untuk ingkar. Jadi untung dicegah sama Allah, gitu loh. Kayak ada orang kampung tanya, di sini mah Pip nggak ada orang lihat dangdutan Pip, bioskop nggak ada. Lah nggak ada barangnya. Saya undangin ya. Saya undang dangdutan coba, kalau nggak sekampung keluar semua. Itu ngomong nggak ada dangdutan, bohong begitu loh. Jadi Allah mencegah itu karunia, gitu loh. Di desa-desa nggak ada dangdutan itu bukan di sana nggak senang semua. Nggak senang semua. Saya kira wali semua sekampung apa begitu. Lah buktinya nggak ada yang nanggep, Beb. Allah menolong sekampung fakir semua. Nggak ada yang sanggup ngundang dangdut, itu ditolong sama Allah. Coba kaya satu ke Jakarta namanya nih. Sukses, pulang, ngawinin anaknya, bar sudah. Pasar malam udah. Yang tadinya biasa pengajian ganti dangdutan. Itu sekampung, apalagi pakai layar tancap segala, pindah rumahnya. Bawa bantal, bawa tikar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi khutbah, ditinggal sama sahabatnya. Bayangin kurang apa yang Nabi lagi khutbah, tinggal beberapa orang sahabat yang lain bubar, ngejar dangdutan. Bayangin ente. Jadi nggak cuma sekarang aja, sejak zaman itu begitu memang. Begitu datang semua, ini saya lagi ceramah, khutbah kok kamu pergi? Loh kan khutbah tiap hari ya Nabi, itu dangdutan jarang-jarang. Gimana coba? Jawabnya begitu. Khutbah tiap hari. Kalau dangdutan jarang-jarang. Ini begitu. Jadi potensi itu ada gitu loh. Lah, ketika kita dicegah oleh Allah nggak bisa mendapat itu semua, jangan menganggap Allah tidak sayang pada kita. Itu karunia dari Allah. Itu pemberian yang asli baiknya itu gitu loh. Anak kita nggak kita kasih sepeda, itu kasih sayang. Anak kita nggak bisa kasih motor, itu kasih sayang. Bukan, bapak nggak sayang sama anaknya, nggak dibeliin motor. Ini anak, itu kata-kata anak. Karena anaknya nggak ngerti. Bagaimana yang bapaknya tahu, kalau kamu saya kasih motor, yang wang udah bakalnya. Nggak di rumah, nyarinya susah, mainnya kemana. Anggapan si anak, bapak nggak. Oh ini kekeliruan. Itu pandangan hati yang gelap. Nggak bisa melihat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dicegah itu begitu. Lah saya kok dicegah nggak kawin-kawin kenapa Bib? Oh itu lain lagi urusannya. Apalagi yang sudah pernah kawin. Terus kok nggak kawin lagi. Saya dulu langsung kawin gampang Bib, terus cerai. Ya berarti kamu lagi ditunda ini. Ada tahap-tahap yang kalau kamu kawin lagi potensi cerai lagi nanti. Gitu. Saya punya kawan begitu. Kawin pertama cerai. Yang disalahin bininya. Kura-kura bini saya kawin lagi, cerai lagi. Terus bini kamu lagi. Ya memang kamunya yang kok semua bini kamu. Orang nggak introspeksi dirinya sendiri. Jadi kita dicegah oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu itu, di dalamnya pasti mengandung hikmah. Lah itu kamu harus bisa melihat pencegahan itu murni pemberian Allah. Kira-kira kalau kita dicegah, yang meronta-ronta siapa? Nafsu. Kamu pengen keluar, dikunci dalam rumah. Yang meronta-ronta siapa? Nafsu. Pengen keluar. Kamu biasa ke jalan ngono-ngono, ditutup COVID. Yang meronta nafsu. Ya Allah, biasa kemana-mana, diskotik tutup, klub tutup, gimana? Ini meronta. Dicaci maki, ini pemerintah sialan, memang COVID sialan, semuanya dia. Dia nggak bisa melihat ini Allah karunia yang luar biasa Ramadan. Ini Ramadan terbaik sepanjang zaman. Ya. Artinya sepanjang zaman kerusakan ini zaman terbaiknya. Kenapa? Tutup semua di dunia ini. Di Amerika night club tutup semua, di Italia tutup semua. Ini Ramadan penuh berkah, betul-betul isinya kumandang suara menyebut asma-asma Allah saja. Nah ini karunia Allah. Allah mencegah sesuatu, tapi oleh Allah diberikan pintu untuk bisa mendatangkan jalannya ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu harus bisa melihat ini sebagai anugerah. Tapi ini ada yang berbeda pendapat masalah ini. Karena Sa'labah ini dalam riwayat dia ini bagian dari Ahlul Badar. Orang yang ikut perang Badar. Nah, orang yang ikut perang Badar itu dijamin oleh Allah masuk surga. Kata Nabi, ahli Badar, biarinlah dia mau ngapain aja biarin. Kata Nabi begitu, ini ahli Badar. Nah, di antara Sa'labah ini ahli Badar. Maka kita ketika mau menghukumi Sa'labah, hukumnya apa? Wallahu a'lam kita. Pokoknya riwayat ceritanya ya demikian. Terus kita ceritain untuk apa? Kita ceritain bukan untuk merendahkan Sa'labah, tapi untuk mengambil hikmah bahwa tiap manusia punya potensi seperti Sa'labah.
Setiap manusia punya potensi seperti Qarun. Setiap manusia itu punya potensi untuk berbuat maksiat. Tapi ketika kita dicegah oleh Allah dengan nggak diberikan alat, nggak diberikan sarana, itu Allah menjadikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Jadi kita nggak lagi menceritakan salah itu hukumnya neraka atau surga, enggak. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, itu haknya Allah. Tapi kita lagi bicara ketika kita sekarang ini melihat kehidupan kita yang serba kekurangan, artinya serba pas-pasan, serba tidak bisa melahirkan semua keinginan kita, maka lihatlah itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat itu sebagai suatu keadaan bahwa Allah sedang mempersulit kita, enggak. Tapi Allah melindungi kita. Allah mengamankan kita dari kesempatan untuk berbuat yang macam-macam hingga kita betul-betul bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang benar. Insyaallah kita harapkan bahwa Ramadan ini menjadi jalan untuk kita untuk bisa tambah mendekatkan diri kepada Allah. Kita enggak diberikan kesempatan untuk keluar-luar, enggak diberikan kesempatan untuk maksiat di tempat-tempat yang lain, yang mana-mana ditutup semuanya Allah. Mudah-mudahan ini semua jalan kita bisa menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita berhasil, mudah-mudahan bisa kita praktekkan di tiap-tiap Ramadan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillah